Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, di mana pada tahun 2020 yang lalu diprediksi bahwasanya tahun 2023 sejumlah negara di dunia akan dilanda krisis ekonomi. Namun meskipun Indonesia tidak termasuk di dalamnya, nah ini harus diantisipasi. Kenapa? Karena ketika terjadi krisis ekonomi tentunya berdampak terhadap tingkat pengangguran yang ada. Bagaimana kemudian pengangguran yang ada di Sumatera Utara saat ini, meskipun pada rilis tahun 2022 di bulan Agustus itu pengangguran di Sumatera Utara menurun. Ini tidak terlepas daripada peran semua pihak, khususnya ini peran Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana kemudian kondisinya saat ini dan bagaimana pula upaya pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk kemudian nanti meminimalisir angka pengangguran di Sumatera Utara. Untuk itu akan kita bahas di segmen Kupas Tuntas kali ini bersama dua narasumber yang telah kita hadirkan di Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Langsung saja pemirsa, ini dia topik kami, upaya menekan angka pengangguran di Sumatera Utara. Kita akan bahas bersama Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Sudah hadir bersama kita Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis MSI. Selamat sore Bapak, apa kabar? Sore. Salam sehat Bapak. Kemudian kita juga telah mengundang narasumber yang cukup berkompeten nanti untuk memberikan tanggapan ini terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara. Sudah kita hadirkan Ibu Dr. Teti Yuliati SE MSI dari Lembaga Pelatihan atau dari akademisi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Utara. Selamat sore Ibu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu pemerintah kita. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami juga nanti memberikan ruang dan waktu bagi Anda untuk memberikan tanggapan atau masukan terkait dengan topik yang kita angkat, upaya menekan angka pengangguran di Sumatera Utara. Di line telepon kami di nomor 081161600386. Untuk itu pastikan Anda terus bersama kami selama 1 jam ke depan. Saya ke Pak Kadis dulu nih. Pak Kadis, meskipun di tahun 2022 pada bulan Agustus dirilis bahwasannya Sumatera Utara ini mengalami penurunan ya angka penganggurannya. Namun bagaimana kemudian kondisinya saat ini? Karena kalau kita lihat ini bulan Agustus, ini sekarang sudah bulan Maret ya, hampir bulan Maret ya, Februari ujung begitu ya. Nah ini bagaimana kemudian kondisi kita sekarang di Sumatera Utara, Pak Kadis? Baik, ya benar ya. Pada tahun 2022 itu menurun sebesar 0,17%, ya, di mana 6,33 pada tahun 2021 dan saat ini 6,16. Ya. Kondisi tentu hari ini kita bersama dengan stakeholder lainnya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota beserta beberapa perusahaan yang ada ya yang ada di Sumatera Utara, itu bersama-sama kita ya, untuk melakukan upaya-upaya untuk itu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kita melakukan pelatihan, ya, pelatihan kepada ya utamanya para penganggur, yang menganggur, untuk menjadi seseorang yang punya kompetensi, untuk punya keahlian, sehingga kalaupun misalnya hari ini faktanya perusahaan-perusahaan justru bukannya menambah tenaga kerja, bahkan ada yang mengurangi. Mungkin data beberapa tahun terakhir ini itu turut terjadi pengurangan-pengurangan. Nah, harapan kita dengan memberikan kompetensi kepada para masyarakat kita, maka mereka akan bisa berpeluang besar untuk melakukan wirausaha. Nah, kalau terjadi wirausaha, setiap orang yang melakukan wirausaha tentu dia akan bisa merekrut ya 2 sampai 5 orang mungkin di awal untuk tenaga kerja yang sebagai yang membantunya. Jadi ini upaya yang kita lakukan ini terus merupakan kerjasama kita, artinya dengan pemerintah pusat dalam hari Kemenaker ya, itu di 3 tahun terakhir sebenarnya itu sudah dilakukan sampai mencapai 8.000 sampai 9.000 orang yang dilatih. Wow, menarik ini. Baik. Baik, ini bukan hanya dari Pak Kadis, menarik sekali ini karena berbagai program sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dan kita ke Ibu Dokter Teti. Ibu Dokter,
seberapa besar ini pengaruhnya? Bagaimana signifikasi pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran kita? Karena meskipun tadi sejumlah perusahaan itu tidak menambah tenaga kerjanya, bahkan sebagian mengurangi, tapi angka pengangguran kita justru tidak bertambah begitu. Ya. Apakah karena sudah mulai menciptakan lapangan kita sendiri begitu? Ya. Silakan, Bu Dokter. Ya, terima kasih Bang Keri. Jadi seperti kita pahami ya, kasus COVID ya Pak Kadis ya, boleh dikatakan itu kan juga mempengaruhi perusahaan. Jadi dulunya dia eksis dengan tenaga kerja yang banyak, tapi ketika COVID terjadi, mereka akhirnya kan tutup ya. Yeah. Tutup itu akhirnya kan sudah tidak berjalan operasional. Jadi dari segi keuntungan mereka juga sudah berkurang, sehingga juga ketika mereka buka, mereka perlu berbenah diri juga. Jadi ketika mereka merekrut kembali, mungkin tenaga kerja yang mereka anggap cukup bagus lah atau cukup kompeten mereka pertahankan. Itu akhirnya juga membuat perusahaan-perusahaan ini juga kan sulit untuk menerima orang baru. Okay. Karena dia untuk mempertahankan ekonomi yang sekarang aja, untuk membiayai yang operasional aja udah cukup lumayan. Jadi itu yang mengakibatkan juga kenapa perusahaan-perusahaan juga sulit untuk menerima karyawan baru ya dalam posisi sekarang ini. Karena ini masih transisi boleh dikatakan ya Pak Kadis, dari COVID yang 20, 21, 22, nah ini sepertinya masa transisi. Mungkin lihat 1 tahun ke depan, ya kita nggak tahu. Tapi begitupun juga kan perkembangan teknologi kan sangat-sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan juga. Yeah. Jadi berbeda. Jadi kemampuan kompetensi yang dimiliki Indopedi saat ini sama dibutuhkan perusahaan itu kan juga ada terjadi perbedaan. Dulu content creator nggak gitu penting, digital marketing nggak gitu penting. Justru gitu. sekarang menjadi Gitu. tren. Nah, personnya kan nggak ada. Nah, personnya yang pada saat ini kan yang ada yang mungkin kemarin-kemarin dia bergerak di IT. Nah, itulah fungsi lembaga pelatihan. Ya, ketika dia tidak lulusan ini tidak sinkron sama kebutuhan kalian yang di industri, di sini kita mempertemukan. Jadi kita membuat pelatihan-pelatihan itu yang supaya bisa meningkat kompetensi SDM yang bersangkutan, calon pencari kerja sehingga bisa memenuhi perusahaan tadi. Right. Jadi itu sangat boleh dikatakan sangat membantu ya Pak ya untuk SDM bersangkutan supaya tidak nganggur ya. Yeah. Nah, jadi Kalau begitu saya tanya Pak Kadis lagi. Okay. Pak Kadis, bentuk-bentuk atau jenis pelatihan yang dilakukan, apakah memang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini? Oh ya, tentu. Ya, tentu itu disesuaikan dengan kita kan berkomunikasi dengan pihak asosiasi perusahaan ya. Yeah. Hal yang mereka butuhkan gitu. Jadi memang yang kita latihkan ini seseorang itu sudah memiliki keahlian yang betul. Artinya begitu dia selesai mengikuti pelatihan, dia sudah ahli ngelas misalnya, sudah ahli dalam merawat misalnya. Kalaupun ini saat ini sekarang ini ya ini alhamdulillah nih ya dari beberapa tahun terakhir ini kita tenaga kerja kita yang ke Jepang itu terus menerus diberangkatkan ya. Dan ini sedang kita latih ratusan orang bersama dengan BLK Medan ya. Nah, sebenarnya dengan itu tentu sudah terlebih dahulu didiskusikan apa yang dibutuhkan oleh Jepang. Yeah. Nah, itu untuk perawat. Sekarang ini kan permasalahan di Jepang itu mereka usia hidupnya itu tinggi. Lalu banyak orang yang lansia di Jepang. Jadi mereka semua yang lansia itu tidak ada yang merawat. Jadi perlu orang yang merawat. Nah kita melatih sekarang ini permintaan yang dari Jepang untuk dikirim ke Jepang untuk menjadi perawat lansia. Nah, artinya begini, yang sudah beberapa tahun di sana dan sudah berakhir kontraknya, nah ternyata, nah ini penting juga ini menjadi pembahasan kita, bahwa ternyata mereka kan bisa mengumpulkan uang. Yeah. Nah, lalu sampai di sini dia buka wirausaha karena memang memiliki uang. Jadi ini juga sangat membantu. Artinya dia kalau sudah membuka wirausaha sendiri, maka dia akan membutuhkan pekerja lainnya. Jadi akhirnya dia ikut membantu sebenarnya. Dia ikut membantu ya kalaupun ada pengurangan pengangguran, sebenarnya mereka ikut membantu. Ikut membantu ya. Baik, itu berperan besar mereka ya Pak Kadis ya. Ya. Baik, saya ke Bu Dr. Teti. Bu Dokter, ada yang menyatakan begini. Ya. Lulusan S1 atau sarjana itu tanpa kompetensi nggak ada apa-apanya juga katanya. Artinya apakah kemudian lembaga ini sekarang lebih dipercaya begitu oleh perusahaan? Seperti apa tanggapan? Ini tanggapan ya, ini tanggapan begitu. Bukan berarti sarjana itu tidak apa-apanya. Kalau sarjana kan nggak mungkin juga begitu ya. Oke, silakan.
Kalau memang di zaman-zaman kemarin, Zaman-zaman kemarin, ya, oke. justru kita sangat ini ya Pak ya. Maksudnya lembaga pelatihan itu justru jadi tempat tumpuan anak-anak muda seperti saya. Dulu saya tuh justru bekerja, kemampuan saya di SMK itu bukan karena saya dapat dari SMK, tapi kita di dulu tuh memang ikut di kursus-kursus. Di zaman dulu boleh dikatakan kursus tuh luar biasa marak dan semua peminatnya tinggi. Yeah. Itu yang menjadi kita punya skill. Jadi ketika tamat SMK itu saya justru kelas 2 SMK pada saat itu saya udah bisa membantu perusahaan. Yeah. Pada saat itu, saya justru digaji lebih besar daripada orang kerja di bank. Pada saya kelas 2. Jadi bukan karena sekarang ya, saya pikir memang itu dibutuhkan. Kenapa? Sekolah atau perguruan tinggi itu kan tidak bisa memberikan ilmu skill yang sesuai dengan industri. Yeah. Sedikit ya mungkin kayak politeknik ya mungkin, tapi kan keterbatasan di kampus itu kan membuat mereka jadi perlu pembelajaran atau pelatihan itu diambil dari luar. Itu yang mungkin akhirnya yang tidak diajarin di kampus bisa diambil di lembaga pelatihan. Atau kalau sekiranya ada kompetensi yang misalnya sangat dibutuhkan, misal di bidang jurusan dia atau prodi dia bisa ngambil justru di lembaga pelatihan ini. Seperti prakerja ya Pak Kadis ya, itu kan salah satu program yang bisa mengatasi pengangguran sebenarnya kan. Nah itu kan kenapa sampai pemerintah turun tangan? Karena itu tadi sebenarnya untuk memotivasi para pengangguran itu atau calon-calon pencari kerja untuk punya kompetensi sebelum mereka terjun. Karena perusahaan membutuhkan itu kan. Nah itu jadi saya pikir bukan di zaman sekarang aja, tapi kalau sejak orang dulu belum, juga seperti sejak itu. dulu kami itu udah rame-rame berbondong kursus yang ngetik, yang ke akuntansi itu luar biasa. Nah, sekarang aja saya pikir kena pengaruh teknologi mungkin yang SDM itu bisa belajar dari YouTube, internet. Jadi kayak Pakinaki itu Pak ya, 8 bahasa. Dia 8 bahasa dia kuasai. Itu saya pikir lihat masuk kursus di zaman kami kan kursus gitu. Dia justru dari otodidak kan dari YouTube gitu loh. Jadi dia pelatihan juga tapi bayar himself ya. Dari dia sendiri belajar. Ini pengakuan seorang doktor ya, yang berasal dari salah satu universitas terkemuka juga di Sumatera Utara. Tapi realitanya, faktanya saya akan tanya Pak Kadis. Pak Kadis selama ini ikut menjadi peserta pelatihan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara itu, apakah rata-rata mereka yang tamat SMA atau justru ada juga yang tamatan strata 1 atau Baik, 3? Justru banyak. Kita harus cek dulu kan begitu ya. Justru banyak yang justru sudah yang lulusan Sudah S1. S1 ya. Jadi memang bahkan yang berpendidikan di S1-nya berkaitan dengan kepariwisataan masih ikut pelatihan. Begitu ya. Masih ikut pelatihan. Artinya memang barangkali pelatihan ini kita siapkan memang sesuai dengan kebutuhan di pasar. Industri. Seperti misalnya Sumatera Utara mungkin ingin berkembang pariwisata. Nah, kita sekarang ini banyak memberikan pelatihan untuk yang bidang kepariwisataan dan peminatnya banyak. Oke. Bahkan barista ya selain perbengkelan otomotif dan lain sebagainya. Tetapi kita akan terus melihat pasar sesuai dengan diskusi-diskusi dengan para asosiasi dan ya Kadin dan lain sebagainya. Oke. Baik. Dr. Teti, kalau kita lihat sekarang, kan Dr. Teti ini bukan hanya dari akademisi tapi juga lembaga pelatihan begitu ya. Apakah kemudian kita lihat sekarang lembaga-lembaga yang hadir saat ini, lembaga-lembaga pelatihan justru memanfaatkan situasi? Contoh begini, ada satu lembaga yang berdiri di suatu kota, kemudian karena banyaknya membutuhkan tenaga kerja di bidang IT, mereka akan didik 3 bulan dengan harga yang setinggi-tingginya. Bagaimana pula pandangan Ibu Doktor dalam hal ini? Kalau saya pikir Ini kan begitu kontradiktif nggak nanti dari Dinas Tenaga Kerja kan gitu? Iya. Ya saya pikir karena ini kan dunia bisnis juga, lembaga pelatihan bisnis. Nanti kita tanya lagi Pak Kadis. Oke. Iya, oke. Jadi sebenarnya sih kalau kita ya jadi lembaga pelatihan, tinggal tergantung LPK-nya mau seperti apa. Maksudnya apakah dia bisnis? Kalau dia memang menyediakan kebutuhan kompetensi yang memang sangat dibutuhkan industri dan itu prospek kerjanya lumayan, kemudian akan mendapatkan berkali lipat daripada pelatihan yang dia bayar, ya mungkin sah-sah aja, nggak masalah Sah-sah juga, saja, ya. nggak masalah. Tapi apakah seperti Karena janjinya sesuai itu ya. asal sesuai? Saya pikir nggak masalah. Yang penting, apalagi kalau orang ikut pelatihan, biarnya segini, pasti jamin kerja, nggak masalah kan Pak Kadis? Ke Jepang aja nggak murah kan Pak Kadis? Itu mahal sekali ke Jepang. Tapi kenapa? Karena ada janji yang kalau dia selesai mendapatkan ini akan mendapatkan kompetensi dan juga bisa diterima kerja dan akan juga mendapatkan benefit yang lumayan. Baik. Saya pikir orang kalau sekiranya mendapatkan benefit yang lumayan, Why not? bayar why not? Why not, kenapa? gitu ya. Jadi kalau kita lembaga pelatihan ya wajar-wajar aja Baik. kekurangan kemampuan. Saya cek Pak Kadis. Iya, cek Pak aja. Kadis, apakah setiap lembaga pelatihan itu harus ada izin dari Dinas Tenaga Kerja?
Atau ada jenisnya? Nanti dijawab Pak Kadis setelah pesan-pesan berikut Iya, ini. iya. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa, pemirsa. Iya. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, upaya menekan angka pengangguran di Sumatera Utara. Kita ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, kita mau cek nih, apakah semua lembaga pelatihan itu harus mendapatkan izin dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara atau dari dinas lain juga bisa begitu? Silakan Pak Kadis. Oh tentu semuanya harus memiliki izin. Izin memang ya tidak di dinas tenaga kerjaan, tetapi ada badan perizinan terpadu Sumatera Utara. Memang itu harus mendapat terlebih dahulu mendapat verifikasi dari dinas ketenagakerjaan. Iya. Dan ini lalu diteruskan ke Jakarta dari Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti itu. Oke. Artinya memang ketika sudah mendapatkan izin, ya artinya itu sudah layak untuk berdiri di suatu kota, begitu ya? Iya. Oke, saya ke Bu Dokter lagi. Bu Dokter, apakah semua lembaga pelatihan itu juga sudah mumpuni yang bisa kemudian membuat orang memiliki kompetensi atau menjadikan seorang ahli, tidak hanya ujuk-ujuk karena kebutuhan, karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman memanfaatkan situasi itu? Silakan. Ya sebenarnya ya kalau kita mau jujur sih sebenarnya namanya orang berkaitan Bisnis dengan ya? bisnis ya. Nah, jadi memang ada orang yang niatnya untuk menciptakan tenaga kompetens. Jadi dia pun betul-betul serius, tidak memikirkan bisnis. Maksudnya bisnisnya itu nomor satu. Tapi ada juga kan memang yang pelatihan, tapi kompetensinya itu kita nggak bisa kontrol juga. Tapi di dalam lembaga pelatihan itu ada. Ada yang memang murni untuk mungkin sekedar buat pelatihan tapi tidak menjamin kompetensi seseorang. Tapi ada juga memang lembaga pelatihan yang kalau sekiranya mereka tidak kompeten dia juga tidak bisa. Jadi apalagi sekarang ada sertifikasi kompetensi ya Pak ya. Jadi selain dia dilatih, sudah untuk menjamin mengevaluasi apakah yang bersangkutan setelah dia kasih pelatihan kompeten, dia kasih sertifikasi kompetensi. Jadi itu tidak bisa kita bilang semuanya lembaga, tapi tergantung bagaimana niat baik. Tapi itu terjadi ada. Oke. Kita kembali flashback lagi nih ke beberapa tahun sebelumnya. Kan kemarin Pak Kadis, meskipun Pak Kadis belum ada duduk di sana seperti itu ya, belum duduk di Dinas Tenaga Kerja, tapi paling tidak harus paham juga kan gitu ya. Itulah beratnya seorang Kadis kan begitu ya. Dulu kan ada kartu prakerja begitu ya. Nah, seberapa efektifkah kartu prakerja itu digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelatihan? Sebenarnya begini, kalau pelatihan ini sebenarnya kita ingin seluas-luasnya, tapi memang ada keterbatasan, Pak. Nah, ini macam kayak kita di Sumatera Utara ini, ya, anggaran ya klasik banget ya, artinya terbatas ya. Tapi kita setiap tahun tetap melakukan itu gitu. Nah, barangkali kita mungkin setiap tahun ke depan itu akan kita terus perbaiki dan tingkatkan, dan mudah-mudahan kami sendiri sudah mengevaluasi bahwa memang pelatihan inilah yang menjadi satu-satunya saat ini yang efektif untuk bisa mendorong atau mengurangi pengangguran ketika memang setiap orang sesudah memiliki kompetensi. Karena asumsi kami begini, pengangguran ini asumsi kami itu karena tidak memiliki kompetensi. Nah, sehingga pelatihan ini memang harus kita dorong. Dan gini, saya mengapresiasi nih kepada pemerintah pusat bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat kita, nah di seluruh Indonesia ya, itu diinisiasi untuk sesudah 2-3 tahun ini diinisiasi untuk membangun BLKK namanya. BLKK ini Balai Latihan Komunitas. Artinya balai latihan ini dibangun di komunitas-komunitas seperti pesantren-pesantren, kemudian bahkan di gereja-gereja dan komunitas-komunitas lainnya gitu. Di mana bahwa ada jaminan bahwa BLK itu jika dibangun ada yang mengelolanya, ada yang memeliharanya. Nah, sekarang di Sumatera Utara itu sudah dibangun 86 BLKK. Di 33 kabupaten kota? Di berbagai, artinya belum 33-nya, tapi di tetapi jumlah ya? tersebar di kabupaten kota.
Nah, ini akan terus kita dorong supaya terus dibangun. Nah, karena mendekatkan masyarakat itu ke pelatihan. Nah, sekarang mungkin kita juga akan mendorong lagi supaya balai latihan ini kan masalahnya sekarang itu juga anggaran juga. Iya. Ingin membuat pelatihan, melakukan pelatihan kan anggarannya mungkin tidak ada. Ketika pesantren juga dititipkan, dia juga tidak memiliki anggaran untuk itu. Maka kita akan sekarang ini sudah kita diskusikan dan akan didorong agar balai-balai tadi itu yang sudah dibangun itu ya diefektifkan atau diberi dukungan untuk melakukan pelatihan. Nah, jadi mungkin komunitas itu ya berkewajibanlah dia ya mencari siapa yang akan dilatih. Nah, sementara mungkin dukungan untuk pelaksanaan pelatihan itu akan nanti ini sedang didiskusikan di Jakarta. Kita sudah bahas itu dan kita yang ngotot untuk agar balai latihan yang sudah dibangun itu harus difungsikan. Apakah yang sudah dibangun itu sudah ada yang difungsikan, Pak Kadis? Oh sudah, sebenarnya semua difungsikan. Sudah ada yang melahirkan, sudah ada lulusannya. Gitu. Tapi, nah ini kan misalnya kalau pesantren gitu loh, kan nggak bisa dia terus menerus melakukan, dia nggak memiliki anggaran. Jadi kita harus ada dukungan subsidi untuk itu. Itu yang kita dukung, kita minta ke kementerian. Oke, biasa pelatihannya itu dari Dinas Tenaga Kerja kah atau dari lembaga itu sendiri? Ya, di tempat didirikannya itu atau di pesantren yang menyediakan pelatihnya begitu? Benar seperti itu. Nanti pengelolanya mereka langsung. Oke. Nah, itu yang kami maksudkan diberi dukungan untuk pendanaan dalam pelaksanaannya. Oke, baik. Dokter Teti, menurut dokter ini efektifkah kemudian hal ini? Ini barusan ya, kayaknya program baru ya ini. Ya, makanya memang harusnya kita sering-sering mengundang Dinas Tenaga Kerja ini supaya bisa mensosialisasikan semua programnya ke masyarakat. Karena meskipun memang sekarang zamannya zaman teknologi, ya tidak meski semuanya juga Bapak yang efektif menyampaikan ke masyarakat, Pak Kadis. Gitu. Silakan, Bu Benar, Dokter. saya sepakat sekali nih Bang Keri. Jadi kalau program-program yang dilakukan oleh Dinas Tenaganya Kerja ini sebaiknya memang disosialisasikan lah. Karena nggak saya juga nih baru terkejut ini, tapi ternyata bagus banget. Sebenarnya itu salah satu ya. Jadi pelatihan tepat sasaran ya. Kena langsung kan. Sebenarnya mereka selama ini kalau sekiranya di pesantren mereka kan perlu ya didiri untuk wirausaha misalnya. Jadi kalau sekiranya skill-skill yang bisa dibutuhkan di dunia kerja ataupun dia sendiri menjadi wirausaha kan itu kalau sekiranya untuk keluar kan sulit. Ini kan terbatas mereka. Jadi kalau sekiranya dilakukan balai latihan tadi di komunitas tadi, saya pikir salah satu yang bagus ya. Mungkin kalau Pak Kadis kalau sekiranya itu program bisa minta bantuan CSR, Pak. Iya. Perusahaan-perusahaan. Termasuk bisa digunakan. Iya, jadi jangan pemerintah juga, karena kan untuk mengatasi pengangguran kan tidak hanya beban daripada pemerintah. Ada jadi, bentuk CSR dari perusahaan-perusahaan yang kaya-kaya kan perlu lah bagi BUMN, BUMD atau juga perusahaan-perusahaan swasta nasional yang saya pikir udah saatnya lah kalau sekiranya mereka memberikan CSR jangan ke grupnya sendiri. Kan itu kan seperti itu, ke komunitasnya, ke grup-grupnya sendiri, tapi jangan. Sebaiknya berilah kesempatan yang lebih luas. Ini saya pikir salah satu cukup efektif asal ada nanti evaluasi kontrolnya. Harus ada seperti itu. Saya juga mau mempertegas sama Pak Kadis karena ada juga kita kan orang media begitu ya. Paham sekali apa yang menjadi harapan masyarakat, suara masyarakat begitu ya. Pak Kadis meskipun banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, bagaimana mengatasi supaya tingkat pengangguran itu sedikit gitu ya, bahkan mungkin minim begitu ya, diminimalisir begitu. Tapi banyak program-program dari Dinas Tenaga Kerja itu masyarakat kurang paham begitu Pak Kadis. Bagaimana kemudian bentuk sosialisasi nanti ke depan ini dilakukan supaya masyarakat bisa tahu dan mengetahui begitu ya. Apalagi kan sekarang gampang untuk menyampaikan informasi begitu. Tapi bagaimana caranya supaya efektif begitu Pak Kadis? Oke. Jadi gini, kita memang ya saya sebenarnya baru sebulan setengah ya. Tapi kita bebannya. Tapi kita sudah mendiskusikan itu. Siap. Sudah mendiskusikan itu. Kita memang akan membangun teknologi, menggunakan teknologi. Ya, kita akan membangun aplikasi. Bagaimana kita bisa memperkenalkan semua program yang ada di Dinas Tenaga Kerjaan. Jadi saat ini ada program kita ya untuk memberikan bantuan iuran penjaminan tenaga kerja rentan. Nah, jadi tenaga kerja rentan ini untuk adalah tenaga kerja yang penghasilan itu tidak menentu. Seperti apa itu?
Ya bisa hari ini dapat 50.000, atau besok enggak. Nah seperti itu. Ya itu seperti tukang beca. Oke. Kemudian ya jual sayur yang sering datang ke rumah ibu pagi-pagi. Keliling itu ya? Keliling, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Ya, tapi yang mirip-mirip seperti itu. Oke. Nah, mungkin pembantu rumah tangga kita, Oke. ya, kita mungkin masih lupa tuh memberikan penjaminan sebagai. Ini direncanakan Nah, Pak Kadis. Nah, ya, artinya semua boleh. Oke. Nah, jadi itu artinya mereka sebenarnya semua orang itu berhak untuk mendapatkan jaminan itu. Ya. Nah itu sekarang jumlahnya sangat banyak. Iya. Nah program ini untuk di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu sudah mengalokasikan anggaran tahun lalu ya untuk penjaminan hari ini, yang tahun ini selama 12 tahun 10.000 orang. 10.000 untuk 10.000 orang Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara. Jadi, nah yang berikut ini kita sudah alokasikan juga atau Gubernur sudah mengalokasikan anggaran untuk 12.000 orang. Meningkat ya tahun lalu. Meningkat ya. Nah, meningkat. Jadi kita boleh nih, kita semua boleh ajukan data yang jelas. Mungkin ada tetangganya sekitaran lingkungan kita yang memang patut untuk kita berikan penjaminan Oke. ketenaga kerjaan. Iya. Artinya jaminan dia kecelakaan dalam bekerja. Misalnya dia dalam menjajakan sayurannya, lalu dia kecelakaan. Iya. Nah, kalau misalnya ini orang tidak ada jaminan sosialnya, Oke. maka bisa kita bayangkan dia pasti tidak punya tabungan. Lalu dia punya anak, punya istri. Istri misalnya 1, kemudian anak 2 atau 3. Nah, ketika dia terjadi kecelakaan dengan dia, bahkan sampai meninggal, maka bisa kita bayangkan tanpa tabungan, anak dan istrinya pasti menjadi orang miskin Iya. langsung. Dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jika ada penjaminan ini, kalau kita bantu mereka, maka ketika meninggal, dia sudah bisa mendapat santunan 40 juta. 40 juta. Artinya santunan ini nanti didapatkan ketika meninggal dunia. Meninggal dunia. Kalau sakit Pak Kadis? Nah, kalau sakit tidak bisa Kena BPJS. BPJS. Itu nggak bisa disinkron sama Nggak BPJS. bisa disinkron ya? ini program untuk ini. Jadi Oke. bahkan selain yang 40 juta, anaknya itu diberikan lagi untuk 2 orang, itu beasiswa sampai perkuliahan. Sampai kuliah? Sampai kuliah. Wah, ini perlu disosialisasikan. Iya, ini Ya perlu Dokter Teti. disosialisasikan. Ini hal-hal seperti ini juga yang perlu disosialisasikan ke masyarakat begitu. Nah, ya, dan yang lain-lainnya juga akan kita lakukan seperti itu. Nanti kita akan, dan hal ini dalam waktu dekat, kami akan berencana meluncing IT, katakanlah aplikasi yang memudahkan semua orang bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri. Oke. Boleh kelompok, boleh sendiri-sendiri. Artinya boleh TVRI misalnya memiliki sejumlah orang yang perlu kita berikan penjaminan ketenagakerjaan, daftarnya sekian, boleh mendaftarkan. Artinya itu kan gini, untuk penjaminan 1 orang itu hanya 16.800 per bulan iurannya. Kalau 1 tahun itu hanya sekitar 200.000. Saya kira kita semua bisa lah. Semua bisa ya. Iya, membantu 1-2 orang. Ya. Ya, 200.000 per tahun. Artinya dicicil bisa ya Pak Kadis? bisa. Dicicil Per bisa. bulan Yang bisa. 16 tadi yang Iya. Bisa per bulan. Takutnya kan harus 200.000 sebulan gitu. Gajinya nanti 150.000 sebulan gimana kan gitu. Berarti bisa dicicil. Iya. Ini masuk di akal. Nah, ya maksudnya gini, kita mungkin mengharapkan para pekerja rentan itu untuk membayar iuran mungkin agak berat. Kita dong yang bantu. Oh berarti ini bukan yang bersangkutan ya? Berarti Iya, pihak bukan yang menjani. bersangkutan, kita dong. Dia yang pekerjanya. Nah, Dia yang Gubernur Sumatera Utara kemarin 10.000 orang dan saat ini 12.000. 12.000 orang. Oke. Dibantu Memverifikasi datanya. membayar iurannya. Memverifikasi datanya bagaimana? Apakah nanti ini berdasarkan DTKS dari Dinas No, Sosial no. atau seperti apa sesaat lagi? Tetap bersama kami di Sobat Menyapa pemirsa dalam segmen Kupas Tuntas. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Sobat Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat upaya menekan angka pengangguran di Sumatera Utara. Tadi Pak Kadis sudah
menyampaikan beberapa hal. Ini kabar baik juga bagi seluruh warga Sumatera Utara yang memiliki pekerjaan yang rentan, kemudian penghasilan yang tidak menentu. Ini ada program dari Dinas Tenaga Kerja yang kemudian memberikan janji yang luar biasa. Bukan sekedar janji, tapi memang ini kayaknya luar biasa sekali. Saya tanya Pak Kadis dulu, ini bagaimana syaratnya? Menurut DTKS atau bagaimana kan gitu? Kadang-kadang kan ujuk-ujuk DTKS gitu, DTKS udah aman belum kan gitu dia? Silakan. Baik. Untuk tenaga kerja rentan ini sebenarnya adalah tenaga kerja yang tidak menerima upah. Oke. Nah, jadi beda dengan tenaga kerja di pabrik yang menerima upah. Itu kan sudah kewajiban si pabrik, ya, perusahaan gitu ya. Nah, kalau ini siapa yang membantu mereka? Kalau dia sendiri kemungkinan ya untuk menyisihkan uang untuk itu mungkin tidak mungkin. Nah, inilah karena dia adalah tenaga kerja rentan, termasuk tenaga rentan atau tidak menerima upah. Yang kadang-kadang upahnya bisa atau penghasilannya bisa besar, bisa sedikit. Nah, ini deh. Jadi semua kategori seperti tukang beca, seperti ya jual sayur, jual kue dan segala macam, ya. Bahkan pembantu rumah tangga kita yang saya yakin banyak yang lupa ini. Nah, memberikan iuran, membantu iuran jaminan sosialnya, tenaga kerjaannya. Nah, kita boleh semua. Nah, kita ini untuk mendapatkan data, kita banyak bekerja sama dengan misalnya pemulung. Pemulung kemarin Asosiasi Pemulung sudah ada diskusi dengan kita. Dia memiliki tenaga orang pemulung itu sebanyak lebih kurang 6.000. Nah, itu sudah data awal kita. Belum lagi misalnya seperti ini, anggota saya di kantor yang jumlahnya hampir 200 orang. Ya, saya minta nanti untuk sudah sampaikan untuk bisa mendata yang di lingkungannya masing-masing, membawa misalnya data 5 sampai 10 di daerah tinggal masing-masing. Nah, artinya ini kalau kita lakukan semua secara bersama-sama, gotong royong, nah berarti kan ini ya bisa percepatan untuk penyelesaiannya mungkin harus kuotanya kita 12.000 ya? Ya. Untuk 33 kabupaten kota atau artinya semua boleh dari 3 kabupaten itu boleh kita daftarkan ya. Yang untuk yang 12.000. Berarti kita sudah ada 22.000 ya. Iya. Nah, dari tahun kemarin. Lalu kita nanti akan berusaha lagi, kan kemarin sudah ada sounding ke Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur siap untuk menambah menjadi 40.000. Oke. Menarik ini. Dokter Teti, tanggapannya seperti apa nih? Ya, sangat positif ya. Asal kita tahu maksudnya gini, karena ini kan yang orang yang tenaga rentan ini kan sebenarnya kan minim informasi ya. Yeah. Mereka ini orang-orang yang minim informasi. Jadi memang kalau sekiranya Dinas Tenaga Kerja punya program ini diberitahu dulu kalangan yang terdekat, ya saya pikir itu salah satu solusi. Tapi perlu juga nih Pak Kadis kerjasama juga sama yang boleh dikatakan ini kelurahan-kelurahan misalnya, ya kan mereka. Jadi sebenarnya kalau 12.000 sedikit sekali ya sebenarnya. 16 ribuan ya? 12.000 tadi kata Pak Kadis. Itu total jumlah kuotanya? Iya. Ya, kuota untuk saat ini. Terlalu sedikit ya? Sedikit dong, kita ke 3 harus berburu ya, siapa yang cepat didapat gitu? Iya, karena kita nggak bisa mungkirin ya, tenaga pengangguran atau kita bilang tenaga kerja yang berpendidikan rendah itu kan ada di sektor ini. Itu kan paling banyak jumlahnya daripada yang high. Nah, jadi kalau saya bilang 12.000 ya kasihan, masih perlu banyak lagi. Masih perlu ditambahkan. Iya, ini dari sudut pandang akademisi masih perlu ditambah ya, Bu Dokter dan juga tidak memberikan parah tenaga ini. Jadi bukan mereka yang bayar kalau misalnya ini kan Dinas Tenaga Kerja ya Pak, program nasional. Nah, ini sustain nggak Pak? Ya berkelanjutan nggak itu? Iya kan? Ya begini ya. Bahkan bagaimana keberlanjutannya kan itu dia. Apakah hanya beberapa nanti periodenya Pak Kadis saja kan gitu? Habis periode Pak Kadis habis lagi nih kan gitu. Udah happy nih kan masalahnya kita kan udah senang-senang nih Pak ngasih tahu. Silakan Pak Kadis. Gitu. Ya mudah-mudahan ini berkelanjutan. Karena gini ya, artinya kita sesudah 10.000 dan 12.000 yang ini, kita kan sondingkan juga Pak Gubernur sendiri berkeinginan itu harus paling tidak mencapai tahun ini 40.000. 40.000. Kalau 40.000 sudah oke. Lumayan lah terbantu. Ya mudah-mudahan nanti ini akan tetap kita tetap kita kawal supaya ini, karena ini memang menurut kami program ini penting. Ini salah satu ketika program ini berjalan secara cepat misalnya, artinya hampir
perluasan dukungannya itu, bantuan kepada masyarakat, maka sebenarnya ini salah satu kita sedang mencegah terjadinya penambahan orang miskin. Yeah. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia sudah ada dukungan. Artinya orang, ya misalnya istri yang begitu mendapat santunan, dia sudah langsung mikir. Bagaimana buka usaha? Aku mungkin buka jual bakso udah bisa nih. Iya, biar Jual ini aku udah bisa nih. Oke. Gitu, seperti itu. Iya. Dokter Teti, Yep. dampak negatif daripada program ini, adakah kemudian karena masyarakat Indonesia itu identik dengan mungkin ya udah whatever gitu ya, whatever will be. Nah, apakah kemudian ini yang membuat nanti dia malas untuk bisa ikut latihan, ikut berlatih, ikut kompetensi begitu? Ya, Dampaknya bisa begitu? sebenarnya dari tadi waktu mendengarkan Pak Kadis, sebenarnya saya udah berpikir itu takut saya, misalnya orang yang mendaftar ini justru orang yang nggak kerja tadi. Ya udahlah nggak apa-apa deh, yang penting dijamin anak saya 2 nih kan gitu dia. Udah anteng-anteng aja, jadi mereka kurang. Dan sifat orang Indonesia kan sikap kompetensi rendah ya. Orang Indonesia, orang Sumatera Utara. Kita gitu minta ya. tanggapan pakar dari akademisi ya Pak, silakan. Kita lagi sedang, maksudnya kalau bisa dari saya yang Sumatera Utara tuh kan kalau bisa meningkat ya Pak, supaya dengan slogannya Pak Gubernur, SDM kompetensi bermartabat ya kan. Nah, jadi tidak hanya apa ya, cuman tidak hanya bisa kerja juga, tapi ya punya martabat itu kan berarti mereka punya kompetensi, kemudian punya harga diri atau juga bisa melakukan yang lebih dari sekedar. Karena ada hasil karya. Iya, Pak Kadis tadi sempat katakan memang ini kan adalah upaya untuk bagaimana biar tidak lagi bertambah jumlah angka orang miskin. Oke, memang nggak bertambah Pak, tapi nggak berkurang juga. Apakah ini juga bisa dampak negatifnya? Saya kira begini ya, kalau kecelakaan kerja ini ya, saya kira ini jaminan untuk tidak bertambah dengan situasi sekarang itu kayaknya agak ini. Artinya kecelakaan atau bekerja, ya kita lihat situasi ekonomi yang seperti ini, ini justru ada ancaman untuk meningkat. Jadi begini, kalau menjadi orang malas saya kira enggak, karena ini kan bukan uang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Ini kan hanya kita berikan bantuan, langsung kita daftarkan ke BPJS. Nah, dia hanya mendapatkan jaminan selama 1 tahun, ya, untuk kalau terjadi apa-apa. Kalau nggak ada. Nah, jadi di sana yang melihatnya bukan berarti ada yang kita berikan kepada ke bersangkutan, tapi baru akan terasa manfaatnya ketika memang ada hal-hal terjadi kepada yang bersangkutan. Kita kembali ke topik kita. Ini menarik sekali nih. Dokter Teti, dengan sedikit lagi waktunya, ada beberapa menit lagi. Dokter Teti, apakah kemudian lembaga pelatihan itu baiknya sudah langsung bekerja sama dengan pihak perusahaan atau justru enggak begitu? Ya sebaiknya supaya membantu SDM mengurangi angka pengangguran juga Kak? Iya. Seharusnya kenyataannya seperti apa? Ya memang kenyataan kan masalahnya ketika orang yang dilatih, SDM yang calon pencari kerja yang dilatih, kadang-kadang keseriusannya kan tidak semuanya berbeda-beda juga. Iya, ya datang juga nggak mau. Misalnya ada program Dinas Tenaga Kerja kan banyak banget sebenarnya program pemagangan, ya kan pelatihan, kemudian wirausaha dan lain sebagainya, sebenarnya banyak banget gitu loh. Cuman apakah SDM yang bersangkutan calon pencari kerja yang katanya mau kerja tapi mau pelatihan? Nah itu yang tadi, jadi serius, dan kalau emang pelatihan aja 1, kedua, apa mau serius gitu loh. Jadi sebenarnya kalau sekiranya 1 bulan, saya pernah melatih nih Pak Kadis, jadi kalau di perusahaan-perusahaan tuh mencari orang yang bisa mengerti 10 jari. Nah biasanya saya tuh 1 tahun belajar di SMK, 1 tahun baru bisa 10 jari ya, 10 kita 11 jari lebih banget. Nah tapi ketika saya pelatihan, ketika menemukan anak yang tamat SMA, bukan SMK Pak Kadis, itu cuma 2 minggu yang bersangkutan bisa 10 jari. Itu di luar ekspektasi saya, tapi itu yang nampak membedakan mana yang calon pekerja serius untuk ketika ingin mendapat pekerjaan dengan pelatihan dulu, dengan dibandingin orang kebanyakan hanya ikut pelatihan, tapi nanti kalau sekiranya mereka nggak kompeten, nggak diterima, disalahkan lembaga pelatihan. Jadi sebenarnya tergantung pribadi yang bersangkutan. Jadi sebenarnya salah satu solusi ya, apalagi kalau sekiranya memang materi yang diajarkan itu memang sesuai dengan kebutuhan industri. Asal yang namanya kita mau mendapatkan sesuatu yang bagus, ya pelatihan bagus-bagus juga gitu loh. Jadi harus ada seperti itu. Masalahnya SDM itu Indonesia mau nggak sama-sama kita
Pak Kadis, meskipun memang bukan Dinas Ketenagakerjaan yang memberikan izin kepada lembaga pelatihan ini untuk mereka bisa berdiri, untuk bisa melatih masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk bagaimana mendapatkan skill begitu ya. Apakah ada hak intervensi dari pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan untuk memverifikasinya itu supaya mereka tuh maunya lembaga ini sudah punya link nih dengan perusahaan-perusahaan begitu supaya apa? Hasil yang dididik ini memang benar-benar bisa mengurangi angka pengangguran kita begitu Pak Kadis. Jadi gini, kalau lulusan pelatihan itu memang dia harus mendapatkan sertifikasi kompetensi. Jadi ada ujiannya. Jadi tidak bisa ya ada tingkat kelulusan. Sebenarnya kalau berdasarkan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, sebenarnya tingkat kelulusannya tinggi. Tinggi ya? Tinggi, 90 ke atas, Pak. Nah, jadi ternyata yang dilatih itu memang sungguh-sungguh. Karena mendapatkan sertifikasi karena dia udah lulus ujian untuk kompetensi. Nah, kalau untuk lembaga pelatihan, saya kira lembaga pelatihan yang tidak menyertakan sertifikat kompetensi, wah ini yang mungkin yang perlu kita evaluasi, kita lakukan gitu. Nah, untuk bisa dia sukses, maka sebenarnya semua lembaga pelatihan itu harus punya koneksi dengan atau punya berhubungan kuat dengan para perusahaan, para pengusaha. Kenapa? Nah, di sana mungkin diskusinya akan diketahui apa sih yang mau dibutuhkan. Kami mau bisa buat pelatihan untuk Anda. Mungkin bisa saja bukan mesti tenaga kerja yang baru, tapi tenaga kerja yang sudah ada di dalam untuk meningkatkan produksinya, produktivitasnya. Nah, sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas, ya itu pelatihan itu yang paling penting. Nah, jadi sebenarnya lembaga pelatihan ini ya harus lebih kreatif dan ya bisa berkomunikasi dengan produktif dengan para ya baik perusahaan-perusahaan, industri dan semuanya. Oke, jenis-jenis sertifikat kompetensi yang bisa diakui di setiap lembaga, di setiap perusahaan itu apa sih, Mbak? Sebenarnya kan kalau itu yang kan sertifikat kompetensi itu dari BNSP ya. Jadi kalau BNSP itu ya. Sebenarnya sertifikat kompetensi banyak sih, dari asosiasi, dari lembaga pelatihan itu ada banyak yang luar. Tapi sebenarnya yang diminta itu adalah sertifikat kompetensi dari BNSP, berlogo Barudang Mas. Jadi itu kita ada SKKNI-nya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali Pak Heri. Jadi boleh dikatakan ratusan ya bahkan skema-skema ya, ribuan bahkan skema-skema dari SKKN itu yang bisa diikutin. Jadi hampir semua kebutuhan industri itu ada SKKN. Jadi kalau sekedar sertifikasi itu tadi saya bilang, kita kalau ketemu SDM yang bisa sertifikasi yang kan sebenarnya kita berharap seperti itu. Jadi sehingga bisa kita ditempatkan di industri ya kerjasama. Nah, jadi kita memang bekerja sama industri, tanya dulu sama industrinya, dia butuh tenaga apa. Ya, ketika mereka membutuhkan tenaga apa, disitulah kita baru mensertakan SKKN apa, skema apa yang sepantasnya untuk mereka ikutin. Jadi goal seperti yang kita harapkan. Jadi benar 90% yang kata Pak Kadis tadi itu bisa terjadi kalau misalnya kita memang komunikasi duluan sama industri tadi. Itulah memang yang kita harapkan, lembaga pelatihan sebaiknya seperti inilah kita harapkan. Sehingga betul-betul kita bisa menuntaskan pengangguran. Karena kan tidak hanya untuk kerja juga, tapi kan mereka juga bisa berwirausaha sebenarnya. Jadi kalau mereka kompeten kita bisa berusaha. Kayak saya, administrasi sekretaris. Sebenarnya mereka tidak perlu lagi mereka kerja, bisa membuka biro jasa administrasi sendiri. Kayak saya ke Jakarta kemarin di depan duta besar Amerika kan Pak Kadis untuk menyediakan tenaga jasa administrasi itu di depan duta besar itu. Jadi simpel banget kalau sekiranya mereka kompeten dengan punya sertifikat kompetensi, bisa dua kesempatan, mereka mau kerja atau bisa berwirausaha. Jadi kan membuka peluang ini kan tinggal si individu yang bersangkutan. Memang, silakan Pak Kadis. Memang pelatihan ini ya kita butuhkan, ya kita dorong supaya apa. Tapi memang tetap saja ada persoalan baru yang akan datang. Artinya, persoalan baru seperti apa Pak Kadis? Misalnya begini, jumlah orang yang dilatih sudah banyak, tapi terhambat di permodalan. Jadi orang yang ikut pelatihan ini sebenarnya tidak memiliki modal juga. Jadi nah ini perlu mungkin ke depan ya kita juga akan pikirkan ini bagaimana membuka akses untuk permodalan. Ya, seperti tadi yang disampaikan Ibu Dokter tadi mungkin CSR. Kemudian kami juga coba kemarin mendiskusikan ringan awal dengan misalnya dinas koperasi. Tentu di dinas koperasi kan memiliki anggaran untuk memberi bantuan peralatan kepada perindustrian juga. Calon-calon wirausaha. Nah,
kita matchkan, link and matchkan ini misalnya yang akan kami latih siapa dan apa yang apa namanya akan yang diberikan bantuan oleh para misalnya dinas koperasi dan dinas perdagangan. Ini mungkin kalau dicocokkan, maka ketika orang selesai dilatih sudah memiliki kompetensi terhadap sesuatu yang yang sudah selesai dilatihkan, maka diberikan dia bantuan peralatan, maka terjadilah wirausaha. Iya. Ini menarik ini. Kami ini sebaru. Karena kenyataannya selama ini, di mana para pelaku UMKM yang bisa mendapatkan bantuan itu adalah orang yang sudah menunjukkan hasil begitu. Tapi ini ide menarik, menurut dokter bagaimana? Ya, program Dinas Tenaga Kerja memang ada ini ya tentang wirausaha baru. Ya. Jadi memang ini bagus sekali ya. Jadi tidak kemarin dikasih permodalan ya, walau tidak besar atau peralatan. Jadi sebenarnya membuat motivasi kan calon wirausaha baru kalau mereka punya kompeten. Nah, saya pikir banyak cara untuk menuntaskan pengangguran. Tapi tidak hanya pelatihan, mungkin tadi ya Pak Kadis, tadi Pak Kadis juga bilang pelatihan, tapi dia untuk menjadi wirausaha. Dia memang keterbatasan modal itu kan salah satunya juga permodalan, diberikan permodalan atau pinjaman modal atau ringan, tapi kalau dikasihkan lebih bagus lagi sehingga yang bersangkutan bisa membuka usaha baru. Saya pikir ini kalau sekiranya bisa dilakukan, bisa lama perlahan-lahan bisa menuntaskan pengangguran. Baik, ini harapan kita sebenarnya kan gitu ya. Baik, ini di penghujung acara ini Pak Kadis, Pak Abdul Haris Lubis, apa ini pesannya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya para pencari kerja supaya memang mereka ini bisa ikut program yang diberikan, yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya yang ada di Dinas Tenaga Kerja, supaya kita bisa ikut sama-sama menuntaskan atau mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara. Karena semakin sedikit angka pengangguran kita, semakin menurun juga angka kemiskinan kita, semakin sejahtera masyarakat Sumatera Utara. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih ya. Jadi gini, memang angka pengangguran kan kita tinggi. Jadi kita untuk bisa bersama-sama menyelesaikan ini, maka sebenarnya mari kita tingkatkan kompetensi. Jadi kompetensi setiap orang, gitu ya. Dan ini bisa kita lakukan bersama-sama sebenarnya. Artinya pemerintah ya dengan keterbatasannya, tetapi dunia usaha, dunia industri bisa ikut melakukan dukungan terhadap peningkatan potensi masyarakat di sekitar kita, terutama di Sumatera Utara. Nah, kalau ini bisa dilakukan bersama-sama, maka kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang ada, ya katakanlah kalau bisa dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Seperti misalnya, kalau misalnya seperti Jepang, misalnya, karena di Jepang ada persoalan soal masalah terhadap lansia, maka dia butuhkan tenaga kerja dari kita latih, memiliki kompetensi, berarti kita akan bisa mendapat peluang. Begitu juga mungkin negara lain, di negara persoalan apa yang ada. Nah, dia akan membutuhkan tenaga kerja, bantuan dari kita siapkan seperti itu. Jadi setiap orang harus memiliki kompetensi, itu yang paling penting. Baik. 20 detik boleh? Boleh. Bu Dokter, nanti kita tinggal sedikit izin konklusinya. Oke, ini buat adik-adik calon pencari kerja mungkin ya. Jadi begitu banyak informasi yang diberikan oleh Pak Kadis dan juga banyak informasi buat adik-adik semua calon pencari kerja atau siapa saja yang ingin bekerja. Satu, rajin-rajin cari informasi. Ya, jadi tidak di internet, BBPLK, BBPP kan ini ya bisa dicari informasi. Salah satunya untuk mencari pelatihan-pelatihan sesuai minat bakat yang diinginkan. Kedua, semangat untuk mengikuti pelatihan, semangat karena kita nggak akan rugi mendapatkan kompetensi. Ketiga, tingkatkan kompetensi yang dimiliki. Saya pikir 3 modal ini kalau sekiranya semua adik-adik atau calon pekerja ingin bekerja atau berwirausaha, saya pikir inilah saatnya untuk berubah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Teti Yuliati SMSI selaku dari Lembaga Pelatihan dan juga akademisi di salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih Pak Kadis Tenaga Kerja, Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis MSI. Sudah banyak hal yang kita perbincangkan di sini. Terima kasih atas masukannya. Kita berharap nanti supaya pemerintah dan dunia industri bisa bekerja sama. Kemudian tadi ada tips juga dari Dr. Teti bagaimana semangat daripada para pencari kerja untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kompetensi. Pastinya kita bisa mengatasi pengangguran di Sumatera Utara. Selamat sore, sampai jumpa pemirsa. Selamat sore.